Kita sudah sampai. Itu Pulau Kambangan. Kita sudah sampai. Inilah Pulau Kambangan. Kita tidak tahu sampai seberapa luas pulau ini. Tapi yang jelas kita harus menemukan tempat tinggal Ki Ganjar Somala. Iya, Ki Ganjar Somala tinggal di sebuah gua. Tapi kita tidak tahu berapa banyak gua di pulau ini. Di awal episode ini, kita langsung menuju pada Tiga Singa Mataram, di mana pada saat itu mereka baru saja sampai di Pulau Kambangan. Namun mereka belum tahu di gua yang mana Ki Ganjar Somala berada. Pangeran Purbaya pun kemudian memberitahukan bahwa menurut Kiai Ageng Sebayu, yang menjadi ciri khas gua pertapaan Ki Ganjar Somala adalah gua yang dijaga oleh bermacam-macam makhluk halus seperti jin, siluman, genderuwo dan sebangsanya. Oleh karena itu, sang pangeran pun memperingatkan dua temenggungnya untuk bersiap-siap menghadapi lawan yang bukan dari bangsa manusia. Ketiganya pun kemudian mulai berjalan mencari gua yang dimaksudkan. Kini mereka pun memasuki sebuah tanah lapang yang cukup luas, yang di sekitarnya terdapat bebatuan yang ditumbuhi rerumputan hijau. Mendadak saja muncullah seekor naga raksasa berwarna hijau yang mengamuk di depan mereka, sehingga cukup mengagetkan ketiganya. Akhirnya, naga itu pun hancur di tangan Tiga Singa Mataram. Kini ketiganya pun menuju pada sebuah gua yang kelihatannya cukup menakutkan, yang di depannya terdapat sebuah sungai dengan air yang sangat panas mendidih dan mengeluarkan asap. Dengan langkah yang halus dan pelan, ketiganya pun menyeberangi sungai kecil tersebut dengan penuh kewaspadaan. Sepertinya mereka sudah merasakan tentang adanya bahaya yang jelas akan mengancam diri mereka. Dan benar saja, mendadak muncullah serangan yang sebenarnya sudah mereka tunggu-tunggu itu. Setelah membereskan makhluk-makhluk siluman jelek itu, ketiganya pun berjalan dengan tenang, hendak masuk ke dalam gua. Namun mereka tidak menyadari bahwa siluman-siluman itu belum habis, sehingga mereka pun langsung terkepung oleh siluman-siluman yang berjumlah lebih banyak lagi. Pangeran Purbaya pun kemudian mengatakan bahwa dengan demikian ia yakin bahwa pada gua itulah Ki Ganjar Somala berada, karena ciri-cirinya sudah sangat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh mertuanya, Kiai Ageng Sebayu. Ketiganya pun kemudian bergerak cepat secara bersamaan untuk segera menghancurkan kumpulan siluman tersebut. Dan jelas, siluman rendahan seperti itu bukanlah hal yang sulit bagi Tiga Singa Mataram untuk mengalahkannya berapapun jumlahnya.
Kesaktian mereka terlalu tinggi jika hanya menghadapi siluman seperti itu. Ya, para jagoan Mataram itu pun kini mulai memasuki gua dengan penuh kewaspadaan. Mereka meneliti isi gua satu persatu dengan cermat, dan di sana ternyata masih ada rintangan, bahkan mungkin akan lebih banyak lagi rintangan yang mengintai mereka. Akan tetapi, Pangeran Purbaya dan dua temenggungnya bisa mengatasinya dengan cukup mudah, karena laki-laki yang muncul menyerang mereka adalah sama, yaitu para jin dan bangsa siluman. Dan seperti yang sebelumnya, setelah kalah, para siluman itu pun kemudian menghilang begitu saja. Tiga singa Mataram itu pun kemudian memasuki lorong berikutnya dan sampai pada sebuah ruangan yang cukup luas. Namun mereka belum menemukan siapa-siapa di sana, padahal itu adalah ruangan terakhir dan tidak ada lorong lain lagi. Akan tetapi, mereka masih harus menghadapi rintangan di tempat itu, bahkan rintangannya pun cukup membahayakan nyawa mereka. Namun, dengan pengalaman dan kemampuan yang mumpuni, jago-jago Mataram itu pun akhirnya dapat menyelesaikan rintangan-rintangan yang mengancam keselamatan mereka dengan sempurna. Pangeran Purbaya pun membaca dengan lancar tulisan aksara yang ada pada batu besar tersebut. Lalu ia mencoba mengingat-ingat kembali kata-kata Kiai Ageng Sebayu dengan tujuan agar ia bisa mengerti apa arti atau makna yang terkandung di dalam tulisan tersebut. Setelah memusatkan pikirannya, Pangeran Purbaya pun langsung mengatakan sandi yang ternyata sangat tepat, sehingga pintu ruangan rahasia di gua tersebut pun hancur berantakan. Ketiganya pun langsung memasukinya, dan di sana mereka langsung melihat adanya sebuah kotak kayu yang berukuran cukup besar yang tertutup oleh kain putih. Setelah mendekatinya, Pangeran Purbaya dan Temenggung Alap-Alap langsung membukanya, yang kemudian isinya cukup mengagetkan mereka, karena di dalam peti tersebut terdapat kerangka manusia yang kelihatannya sudah cukup lama meninggal. Mereka pun yakin kalau kerangka manusia itu adalah kerangka manusia Ki Ganjar Somala yang telah tewas. Ya, dialah yang kita cari. Sudah jadi mayat begini? Ya, beliau meninggal sudah lama.
Rupanya ini yang dimasuki Ganjar Somala melakukan tapa karang. Apakah masih ada gunanya gelang perak ini? Sebab Ki Ganjar Somala sudah tidak ada. Masih, Pangeran. Jawabannya ada di dalam kitab ini. Iya, orangnya memang sudah tidak ada. Tapi pesan-pesannya ada dalam kitab itu. Ya, tiga singa Mataram memang orang-orang yang cerdas dan cerdik. Mereka saling mengisi satu sama lain dalam artian bahwa mereka bisa saling mengingatkan dalam setiap tugas atau urusan yang sedang mereka hadapi. Seperti kali ini, di mana Temenggung Wiralaga dan Temenggung Alap-Alap memberikan penjelasan yang sangat masuk akal dan berguna bagi Pangeran Purbaya. Dan sang pangeran pun bisa memahaminya dengan cepat, sehingga kemudian mereka pun langsung memutuskan untuk segera pergi dari gua itu, karena apa yang mereka cari telah mereka dapatkan. Dan ketika telah berada di luar, ketiganya pun sudah ditunggu oleh Kalagundang dan Jatmiko. Raja Jin Merah itu pun kemudian menanyakan tentang pertemuan Pangeran Purbaya dan Ki Ganjar Somala, apakah berhasil ataukah tidak. Pangeran Purbaya pun kemudian langsung menjelaskan kalau Ki Ganjar Somala telah meninggal, namun beliau meninggalkan sebuah kitab yang dibawanya saat itu, yang akan diserahkannya kepada Kiai Ageng Sebayu di Kalisoka. Kalagundang pun menjadi terkejut mendengar bahwa Ki Ganjar Somala telah meninggal, sebab ia langsung berpikir bahwa mereka tidak akan bisa lagi mengungkap atau mengorek keterangan misteri rahasia gelang perak Aji Basa Pamungkas tersebut. Berarti rahasia gelang perak tidak bisa dipecahkan. Belum, tapi aku yakin rahasianya ada di dalam kitab ini. Ini adalah teman saya Jatmiko. Dia pernah mengalahkan Aji Basa Pamungkas. Saya bermusuhan dengan Aji Basa Pamungkas karena masalah pribadi Kanjeng Pangeran. Dan kebetulan saya sedikit banyak mengetahui kelemahan dari Aji Basa Pamungkas. Kalau Kanjeng Pangeran memerlukan bantuan saya, dengan senang hati saya bersedia membantu Pangeran. Terima kasih. Siapapun yang memerangi musuh Mataram, kami terima dengan senang hati. Bila saatnya tiba, Andika bisa bergabung dengan kami. Daulat Kanjeng Pangeran. Monggo Andika, kalau gondang. Mari. Ayo. Kini kita menuju pada Mak Lampir yang di saat itu sedang mondar-mandir tidak jelas. Sepertinya ia sedang gelisah menunggu seseorang. Tak lama kemudian, Grandong pun datang setelah diam-diam melarikan diri dari Aji Basa Pamungkas. Sepertinya ada sesuatu yang telah mereka rencanakan. Ternyata mereka sedang mengincar Raden Samba yang di saat itu sedang berada di istana Endang Cuwiri. Seperti yang telah diceritakan di episode sebelumnya, bahwa setelah mendapatkan Raden Samba, Endang Cuwiri tidak mau memberikannya kepada Mak Lampir. Ia pun merasa bahwa Raden Samba adalah obat awet muda baginya, karena ia tahu pamor dan kekuatan yang dimiliki oleh pemuda tersebut. Mak Lampir pun kemudian mengajak Grandong untuk segera menuju markas Endang Cuwiri. Mereka pun mengendap-endap mendekati ruangan utamanya. Akan tetapi, ternyata wanita siluman itu pun mengetahui tentang kedatangan Mak Lampir, sehingga kemudian ia pun langsung memberitahu Raden Samba untuk segera bersembunyi ke ruangan rahasianya. Tidak ada siapa-siapa, Dek.
lampu ini masih ada baranya. Berarti tadi ada orang di sini. Coba kau cium ruangan ini, Grandong. Ya, Mak Lampir pun tidak menemukan siapa-siapa di ruangan tersebut. Namun Grandong yang menajamkan indera penciumannya pun bisa mengetahui kalau Raden Samba berada di sekitar tempat itu. Sedangkan Endang Suwiri dan Raden Samba sendiri kini sedang berada di sebuah ruangan rahasia yang ternyata tidak bisa ditemukan oleh si Lampir maupun Grandong. Walaupun sebenarnya makhluk hitam jelek itu bisa mencium bau Raden Samba. Mereka sepertinya sama sekali tidak menyangka kalau di ruangan tersebut ada sebuah ruangan lain yang merupakan tempat rahasia. Mereka pun kemudian berbagi tugas. Mak Lampir menjaga di dalam, sedangkan Grandong bertugas untuk menjaga di luar. Setelah tahu kalau Mak Lampir tidak mengetahui keberadaannya, Endang Suwiri pun cepat-cepat kabur bersama Raden Samba. Kini kita menuju kepada Aji Basa Pamungkas yang di saat itu sedang berjalan sendirian, dan mendadak saja laki-laki Dewi Racun muncul serta langsung menyerangnya dengan ganas. Anjarwati. Ya, aku, Aji Basa Pamungkas. Anjarwati, kau bicara apa? Bayu Seta yang dulu adalah malaikat penolong. Kamu bukan Bayu Seta. Kamu adalah Aji Basa Pamungkas, pendekar iblis yang menjadi musuh golongan putih. Anjarwati. Sekarang kita berhadapan sebagai musuh. Kita buat perhitungan. Aku atau kamu yang mati. Iya. Anjarwati, ingat Anjarwati, aku mencintaimu. Iya. Anjarwati, wajah dan gerakanmu tidak bisa membohongi aku. Gerakanmu kelihatan ragu-ragu. Lepaskan! Lepaskan! Kalau kau benar-benar menginginkan nyawaku karena kebencian, silahkan, bunuh aku. Aku tidak akan melawan. Ayo. Lagi-lagi, senjata andalan Aji Basa Pamungkas guna menundukkan Dewi Racun kembali digunakan, yaitu bahwa ia tidak melawan dan rela untuk dibunuh. Namun, sepertinya cukup sulit baginya kali ini mempengaruhi Guru Maesa tersebut. Walaupun dirinya sudah berkali-kali mengatakan bahwa ia mencintai Dewi Racun atau Anjarwati, namun wanita itu kini tampak tidak terpengaruh. Ia pun justru menyuruh Aji Basa Pamungkas untuk mencabut senjatanya dan bersiap menghadapi serangan-serangan yang akan dilancarkan olehnya. Lalu Dewi Racun pun langsung mengibaskan selendangnya, yang kemudian benda yang kelihatannya lemah itu perlahan-lahan berubah menjadi sebuah pedang pusaka yang bernama Cinde Kencana. Sebuah pusaka sakti yang dahulu cukup terkenal di dunia persilatan. Melihat semua itu, Aji Basa Pamungkas pun justru menjadikan momen tersebut sebagai kesempatan menyerahkan diri untuk dibunuh, sebab ia tahu bahwa dengan demikian Dewi Racun akan lebih percaya lagi kepadanya, dan wanita itu tidak akan mungkin membunuhnya dalam keadaan menyerah seperti itu. Benar saja, strategi pendekar licik tersebut pun kini mulai menampakkan hasilnya, di mana Dewi Racun mulai luluh hatinya, hingga kembali takluk di bawah kaki pendekar licik tersebut. Ayo, kenapa diam? Ayo. Bunuhlah aku. Aku rela. Asal kematianku bisa membuktikan ketulusan cintaku kepadamu. Ayo.
menangis, Guru. Biarkan. Gurumu sedang disentuh kesadaran. Kau Aji Basa Pamungkas. Kau yang telah membuat guruku menangis, ah? Sabar dulu Mahesa. Aku mau bicara. Bicaralah di akhirat. Ya! 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 Biarkan dia, Mahesa. Tapi dia Aji Basa Pamungkas, Guru. Mahesa tampak sangat kesal karena gurunya justru menghalangi dirinya yang ingin memberi pelajaran terhadap Aji Basa Pamungkas. Padahal ia sama sekali belum kalah, sebab ia belum mengeluarkan ilmu-ilmu simpanannya yang ia dapatkan dari guru besarnya, yaitu Kama Sutra. Sebenarnya, ilmu kesaktian Kama Sutra yang dikuasai oleh Mahesa cukup mumpuni untuk mengimbangi ilmu Aji Basa Pamungkas. Apalagi ia memiliki pedang malaikat serta cemeti Amarasuli yang belum ada tandingannya. Kini si Pamungkas yang melarikan diri itu pun menjadi kesal bukan main. Namun ia merasa lega setelah mengetahui tidak ada yang mengikutinya, baik Mahesa ataupun Dewi Racun. Mahesa benar-benar menjadi penghalang semua tujuanku. Lampir, aku memanggilmu. Kau dengar aku, Lampir? Ya, aku dengar. Ada apa? Cepat datang ke sini. Ada tugas untuk kamu. Tugas apa? Mahesa Jenar. Kau dan Grandong sanggup menghadapi Mahesa Jenar, bukan? Tanpa bantuanmu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak sanggup menghadapi cemeti amal rasuli seorang diri. Aku tahu. Maka itu kau cepat datang ke sini. Ya, seperti biasa, ketika kalah, Aji Basa Pamungkas pasti akan memanggil Mak Lampir dan Grandong untuk meminta bantuan. Si Lampir yang di saat itu sedang menyusun strategi untuk merebut kembali Raden Samba dari tangan Endang Cuiri pun menjadi berantakan karena lagi-lagi mereka harus memenuhi panggilan majikannya, yaitu si Cikas. Keduanya pun cepat-cepat pergi menuju ke tempat si Pamungkas karena mereka takut jika terlambat sedikit saja majikan mereka itu bisa marah besar dan menghajar mereka seperti yang telah terjadi sebelum-sebelumnya. Setelah sampai, Mak Lampir pun menanyakan keberadaan Mahesa dan Dewi Racun. Namun Aji Basa Pamungkas tampak berbelit-belit. Bahkan ia marah setelah Mak Lampir meremehkan Dewi Racun. Si Cikas pun kemudian mengatakan bahwa kalau mereka harus membunuh Mahesa terlebih dahulu, sebab Mahesa lah penghalang besar bagi mereka untuk menaklukkan Dewi Racun. Dan Mahesa adalah orang yang akan melaporkan mereka kepada Sultan Agung. Mendengar penjelasan si Cikas, jawaban Mak Lampir kemudian pun cukup menampar muka pendekar licik itu bahwa Mahesa tidak akan bisa mereka kalahkan. Ketika Belanda berseteru dengan Mataram, Dewi Racun yang mati-matian membela Mataram. Persoalannya sekarang bukan antara negara dengan negara, tapi antara pribadi, perorangan, antara aku dengan Sultan Agung. Sebelum hal itu terjadi, Mahesa Jenar dulu harus dibunuh. Sebab orang yang akan melaporkan pada Sultan Agung sudah pasti Mahesa Jenar. Bukan Mahesa Jenar yang mati, tapi kau. Sebab kau tidak mampu menghadapi cemeti amal rasuli. Aku tahu itu. Oleh sebab itu, aku minta kamu yang menghadapi Mahesa Jenar. Kau manusia linglung Pamungkas. Kau yang lebih hebat dari aku. Lebih dahsyat, lebih sakti mandraguna. Kau tidak bisa mengalahkan cemeti amal rasuli. Baik, ikut aku. Kemana? Ke Pulau Kambangan. Pangeran Purbaya pasti sudah sampai di sana. Ayo.
Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nanti